Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Minzis dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di Jack Detox bersama saya, Naila. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman Sobat-Sobat Minzis semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Nah, untuk terus membangkitkan semangat nih Sobat Minzis semuanya, aku nyaranin kalian untuk minum kopi di Fabis. Karena aku juga setiap hari minum kopi di Fabis loh. Jadi kopi di Fabis ini adalah salah satu program unggulan dari Basnas DKI Jakarta yang dimana kita memberdayakan teman-teman difabel untuk menjadi barista profesional. Nah, rasa kopinya gimana sih? Ini rasa kopinya nggak kalah dengan kopi-kopi kekinian lainnya. Jadi teman-teman Sobat Misi semuanya, jangan lupa untuk datang ke Gerai di Fabis yang sudah tersebar di 6 titik di wilayah Jakarta. Nah, kalau teman-teman semuanya penasaran, jangan lupa datang ke sini ya. Oke Sobat Misi semuanya, jadi di Jack Detox sesi kali ini kita akan bahas mengenai bedah kawasan. Nah, jadi bedah kawasan adalah salah satu program unggulan dari Basnas DKI Jakarta yang dimana kita memberikan bantuan kepada para korban ataupun para mustahik yang berhak untuk menerimanya. Nah, di sesi kali ini kita sudah kedatangan Bapak Rahman. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Rahman, yaitu salah satu penerima manfaat dari bedah kawasan. Jadi, Pak Rahman ini adalah salah satu korban kebakaran di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, gitu. Nah, karena kita sudah bergabung dengan Bapak Rahman, halo Bapak Rahman, gimana kabarnya Pak? Baik, Bapak dari mana Pak? Pak, Tanah Abang. Tanah Abang. Bapak tadi dari Menteng ke sini naik apa Pak? Oh, alhamdulillah lancar. Bapak terima kasih banyak udah berkenan hadir di acara Jitox kali ini. Nah, Bapak, sebelumnya saya boleh diceritain nggak Pak, gimana sih keadaan wilayah Menteng pada saat sebelum terjadi kebakaran? Sebenarnya sih keadaannya sih wilayah Pulau Ranteng tepatnya di daerah Anyar. Itu tempatnya padat, padat penduduk. Selagi juga wilayahnya otomatis Mhm. bangunannya banyak gang-gang dan semrawut. Berarti kalau misalkan digambarkan kondisi Budiman itu betul-betul padat penduduk, Ya, rumahnya masih kondisi semi permanen itu masih pakai triplek, Bapak? sebagian ada yang pakai flag, ada juga yang Oh, gitu. ada kayu. Kalau boleh tahu nih, Pak, dalam rumah yang semi permanen itu ada berapa kepala keluarga atau berapa kakak yang tinggal di dalamnya? Satu itu bisa ada 2 kakak ataupun bahkan ada 3 kakak gitu. Berarti lumayan banyak. Kalau bisa digambarkan, Bapak, dalam kebakaran tersebut korbannya ada berapa rumah dan berapa kakak yang terkena imbas? Kalau kemarin di tahun 2003 itu ada kisah 23 rumah. 23 rumah ada di berapa RT atau RW? RT yang ada 2, Ada di dua. RT 6 dan di RT 7. Gitu. Jadi teman-teman sobat misi semuanya memang dalam kejadian kebakaran tersebut sangat parah ya Pak ya. Lalu bisa diceritakan nggak Pak bagaimana kronologisnya eh, kebakaran itu terjadi? Awal mulanya sih tahun 2023.
tepatnya di tanggal 12 September. 20 sih. Tahun 2003. Ya, itu di hari Jumat sore ya, sekitar pukul 15 Mas. Asar itu cuaca panas banget, panas banget. Terjadilah mati lampu pemadaman listrik wilayah RW. Serentak pemadaman listrik, nggak lama lah, sekitar 15 menit itu udah hidup lagi. Jadilah konsleting listrik ada terjadi kebakaran. Berarti awalnya konslet dulu, itu kan tahu di rumah siapa, Pak? Kalau di rumah ini adanya di belakang, tepatnya di belakang rumah saya. Oh, sis berarti ya di belakang rumah Bapak. Begitu kebakaran langsung apinya langsung besar dan menyebar kemana-mana. Kemana-mana Oh, langsung. karena itu cuacanya itu panas banget, terik matahari panas waktu itu sangat cepat, ya sudah kebakaran sampai makan di rumah 23 rumah. Nah, hal pertama yang Bapak lakuin pada saat terjadi kebakaran, apakah langsung pergi atau gimana Pak bersama tangga-tangga yang lain? Dalam posisi sih saya di sana itu udah terjadi kebakaran. Oh, berarti Bapak nggak ada di rumah pada saat itu? Pada saat itu nggak ada di rumah, cuma pas posisi udah terbakar, ya udah saya berusaha buat cara sebisa mungkin aja. Nah, untuk dari tim pemadam kebakaran sudah datang di lokasi atau seperti apa, Pak? Setelah 5,5 jam, setelah itu setengah jam itu udah ada pemadam kebakaran. Oh, alhamdulillah ya. Tapi memang nggak bisa menyelamatkan rumah-rumahnya Iya, gitu. karena mungkin cuaca panas, Mm-mm. terik banget, terus angin juga besar. Oh, angin dan besar. Nah, Besar. keluarga di rumah gimana Pak? Dalam keadaan panik mereka keluar rumah dan meninggalkan semua barang-barangnya. Menyelamatkan diri lah. Nah, jadi barang-barang udah nggak kepikiran lagi ya semuanya. Pikiran habis Oh gitu. Jadi memang betul-betul habis. menyelamatkan diri aja. Keluarga yang di rumah kemarin berapa Pak? Kalau kebetulan selalu saya anak dua, Oh anak dua dan istri. istri Mereka lari semuanya udah. diamanin di wilayah terdekat, di wilayah 4 dari RT 3. Oh alhamdulillah berarti ya. Nah kan setelah kejadian kebakaran itu ada Bapak gimana sih caranya survive, bertahan selain dapat bantuan sebelumnya itu kan belum dapat bantuan nih dari Basnas ya Pak ya. Bagaimana caranya Bapak bisa bertahan hidup pada saat itu? Setelah kejadian si kebakaran, setelah jadi kejadian kebakaran, ya buat stres lah, Pak. Mm-mm. Stres, terpukul dengan keadaan yang kayak gini. Yang satu cuma hanya bisa berharap kapan rumahnya bisa kembali lagi, ada rumah gitu. Kemudian gimana kondisi rumah pada saat setelah kejadian kebakaran betul-betul hilang semuanya luluh lantah atau ada yang bisa diselamatkan Pak? Kalau dari ini sudah nggak ada selamat, surat-surat pun udah nggak. Hmm. Untuk pengungsiannya berarti langsung ngungsi di wilayah setempat atau dialihkan ke wilayah yang lain? Pada saat kebakaran Jumat sore, malamnya itu kita dipindahin ke kelurahan. Oh, RT dibuat dengan posko penanggulangan banjir, bencana kebakaran ya. Setelah itu lanjutlah bantuan. baru bantuan berarti sehari setelah kejadian baru bantuan masuk. Langsung itu pas di malamnya itu Oh, di malamnya langsung gitu. bantuan-bantuan datang. Untuk di pengungsian berapa lama, Pak? Pengungsian hampir 3 bulan. Oh, cukup lama ya, 3 bulan di pengungsian. Kemudian untuk anak-anak sekolah di off semua, udah nggak ada sekolah. Anak sekolah sebisa mungkin ya dengan seadanya bantuan. Kemudian untuk
kehidupan sehari-hari tetap bekerja pulang ke pengungsian atau Ya, dengan seadanya aja pakaian pakaian yang dipakai Mhm. sekaligus dapat bantuan dari Basnas juga kan berarti bantuan-bantuan ya sudah pulang ke penang ke penampungan. pulang ke penampungan? Nah, ini kan kayak, Bapak hidup di suatu keadaan tidak nyaman dan tidak terbiasa gitu. Ketika melihat keluarga, terutama anak-anak, itu pasti terdampak sekali sisi psikologisnya ya, Pak, ya? Nah, itu seperti apa, Pak? Pas kejadian itu ya stres lah pikirannya lah. Mhm. Gak enak. Soalnya ya cuma hanya satu berharap kapan bisa dibangun lagi. Mhm. Kedua juga kita punya anak ya. Iya. Takutnya anak kena pikirannya yang ataupun murung atau hanya seperti itu. Karena kejadian kemarin. Iya. Kemudian, Bapak, bersama istri pasti saling bekerja sama untuk bagaimana menjaga psikologis anak ini. Nah, apa sih, Pak, yang dilakuin Pak dan keluarga gitu untuk menjaga anak-anak? Kalau buat anak-anak sih kita cuma bisa berharap bermain Mhm. dan cukup yang bermain, ajak bermain biar enggak dia pikiran psikologisnya itu ya Mhm. mentalnya itu karena kebakaran kejadian kebakaran Mhm. takutnya dia sedih murung Iya. gitu. Ya berusaha untuk menghibur dari kalangan bantuan juga banyak yang menghibur juga. Iya. Dalam kurun waktu 1 tahun ini kan, anak-anak sudah kembali ya. Apakah mereka masih mengingat kejadian itu dengan traumanya atau seperti apa, Pak? Kalau dari kejadian itu sih hanya ada butuh waktu setelah penampungan itu udah selesai sampai kita kontrak ya udah selepas itu udah nggak ada pikiran lagi. Oh, berarti di pengungsian 3 bulan, kemudian kontrakan untuk, bisa mengumpulkan rumahnya kembali itu apa gitu ya, Pak, ya? Saat Upayanya. itu paling kita berharap ke warga setempat berdoa Mhm. dan kepada T dan Iya. Pak RW dan begitu bantuannya kita terus support karena orang yang kita tuju lah ya istilahnya kita berharap kepada beritanya itu gitu ya tapi alhamdulillah bisa terkabul. Alhamdulillah ya. Jadi memang, Mbak juga memberi bantuan berupa rumah ya, Pak, ya, yang Iya, diperbaiki. Kemudian, setelah ngontrak itu baru sambil menunggu, rumah jadi dari Basnas berarti? ya di kisar bulan Juni lah kalau Juni itu kita dapat alhamdulillahnya dapat informasi kalau Basnas Basis DKI Jakarta mau ingin membangun. Mhm. Saya berharap di saat itu benar-benar sungguh berharap berdoa gitu. Alhamdulillah banyak warga-warga kita yang berdoa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Basnas basis alhamdulillah dari mulai bulan Juni lah ya, Juni sampai di bulan September tuh langsung Oh, alhamdulillah berarti, Juni, Juli, September sekitar kurang lebih 3 bulan untuk penanganannya. ya Dan saat ini gimana Bapak kondisi rumahnya rekan Basnas DKI Jakarta apakah, sudah memenuhi alhamdulillah yang tadinya kotor limannya heeh, semrawut di wilayah yang cukup dan alhamdulillah dari segi lingkungan got ya gitu ya, heeh. saluran air pembuangan itu alhamdulillah bagus dan lingkungannya juga bersih benar-benar bersih rumahnya juga udah alhamdulillah terhindar lah dari segala Oh, penyakit. alhamdulillah alhamdulillah. Berarti kondisinya memang sudah sangat baik dan jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jadi kan kalau misalkan rumah yang kemarin teman-teman itu masih pakai rumah semi permanen dan sekarang alhamdulillah sudah dibangun oleh Basnas DKI Jakarta dengan rumah yang permanen dan penataan ulang untuk wilayah di Menteng Jakarta Pusat. Jadi yang sebelumnya rapet-rapet sekarang sudah menjadi lebih ada rongganya lah ya Pak ya. Jadi lebih jauh lah, lebih heeh, bagus. alhamdulillah. Jadi memang untuk sirkulasi udaranya, kemudian fasilitas untuk sanitnya pun sudah lebih memadai gitu. Ya, drainasenya Oh gitu, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi memang kesehatannya juga bisa terbangun gitu dari sistem rumahnya atau bentuk rumahnya yang lebih baik, membangun kesehatan yang lebih baik juga gitu. alhamdulillah. Kemudian Bapak nih, respon dari keluarga dan juga sanak saudara yang menerima bantuan dari Basnas DKI Jakarta seperti apa, Pak? Sangat banyak terima kasih yang dari kita korban di wilayah Kelurahan Menteng. Jadi ya jalan aja dari warga RT 6 dan RT 7. Kita terima kasih kepada Basis DKI Jakarta yang membantu full dari segi materi keadaan wilayah kita karena korban kebakaran. Nah, senang, bahagia banget ya karena mereka membantu kita. Baik, alhamdulillah Bapak kita membantu juga dan ini juga merupakan kerjasama ya dari para donatur juga yang telah memberikan sumbangsinya kepada teman-teman yang mengalami musibah kebakaran dan ini mungkin salah satu musibah yang sangat memprihatinkan karena memang pada saat kejadian kebakaran itu semuanya habis tidak tersisa apapun ya Pak ya. Habis dan memang kondisi keluarganya pun kondisi psikologis anak terutama mereka masih mengalami trauma pada saat itu gitu. Jadi dan alhamdulillahnya semuanya teratasi dengan baik dan saat ini bisa menjalani hidup dengan lebih baik ya Pak ya pastinya ya. Nah Pak, setelah perubahan ini kan bukan cuma pembangunan rumah kembali, tapi kita membedah kawasan kan menjadi yang lebih baik. Nah, menurut Bapak dari di kawasan Bapak ini atau di tempat tinggal Bapak, apa sih hal yang paling perubahan yang paling signifikan yang paling dirasakan warga-warganya di situ? Kondisi yang paling signifikan itu kondisi lingkungannya, Mbak. Kan mungkin salah satunya kita masuk dalam kawasan padat ya. Iya. Itu. Setelah itu mungkin kita bisa melihat acuan yang paling berat dalam kebakaran, Mbak. Mhm. Banyak kabel-kabel yang semrawut, apa seperti itu. Alhamdulillah dari sudah diperbaiki di bedah kawasan ini lingkungan yang tadinya semrawut jadinya bisa diperbaiki, bisa ditata ulang kembali lebih baik. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kabel-kabel yang malah melintang udah nggak ada semua, Pak? Udah rapi lah. Udah rapi, alhamdulillah. Nah, melihat dari sisi aspek keamanan dan keamanan nih Pak, bagaimana kondisi di wilayah tempat Bapak tinggal sekarang? Kayaknya sih dulunya alhamdulillah bersih ya, tapi Mhm. dengan bantuan dari lebih bersih lagi, Iya. tambah bersih lagi, tambah tertata rapi, sekaligus juga ada program drainase ya. Oh ya, heeh. Alhamdulillah. Sekaligus juga buat penerangannya itu kan Mhm. lampu kita udah kasih penerangan yang lebih bagus lagi. Yang tadinya gelap, Mhm. takutnya kan ada hal-hal yang enggak Yang diinginkan. itu kan. Jadi sekarang udah gelap, tadinya gelap, sekarang udah terang jadi alhamdulillah udah Alhamdulillah. kita rapi. Berarti keamanannya sudah lebih aman untuk anak-anak pergian pun masih udah lebih aman dibandingkan sebelumnya gitu. Nah, untuk di sisi kesehatan Pak, lingkungannya kan mohon maaf Bapak, bisa dibilang lingkungan yang kumuh gitu, dari kawasan, apakah ada perubahan dari sisi kesehatannya, Pak? Kesehatan yang tadinya sehat alhamdulillah udah baik, bersih, lingkungannya juga bersih, sampah ataupun apa nggak ada.
lingkungannya yang tadinya nggak ada sampah, dan tadinya ada sampah atau apa, sekarang mungkin udah ada tempat, sekaligus juga lingkungannya juga udah bersih. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya berarti ya. Alhamdulillah gitu. Nah, kan ini ada lumayan ya banyak untuk kawasan ini penerima manfaatnya. Nah, upaya apa sih yang dilakuin sama masyarakat untuk menjaga lingkungan itu menjadi lingkungan yang bersih, yang aman dan nyaman, Pak? Upayanya sih dan dan kalau bukan lebih bersih lagi dalam lingkungan sekitar. Mungkin dari salah satu program pada kawasan dari Basnas ini jadi merupakan contoh lah Mas, biar kita lebih tahu lah keadaan lingkungan kita biar agar lebih bersih. Kesadarannya harus dibangun Ya, dari masyarakatnya. Nah, mungkin Bapak ada pesan gitu untuk keluarga atau untuk masyarakat di wilayah Menteng seperti apa untuk sama-sama menjaga nih. jaga ya. Kesan dan pesannya ya agar lebih teratur aja dalam dalam menjaga lingkungan sekitar, sekaligus juga harus lebih perhatikan keadaan lingkungan sekitar. Oke. Nah, Bapak kan alhamdulillah sekarang dari yang sebelumnya banyak sekali perubahan yang terjadi dari yang sebelumnya wilayahnya kumuh, kemudian menjadi lebih bersih. Nah, Bapak harapannya nih untuk Basnas Basis DKI Jakarta seperti apa, Pak? Harapannya untuk basis Basnas dan basis DKI Jakarta biar tambah lebih sukses lagi. Harapan kita biar tambah sukses ini. Amin, amin, amin. Semoga sukses terus, maju terus, bisa lebih banyak membantu ya, Pak ya. Yang lainnya, amin. Semoga teman-teman yang mendapatkan musibah kita bisa bantu, kita saling bantu satu sama lain gitu. Oh ya Bapak, dari tadi kan kita udah ngobrol nih Pak, jangan lupa diminum kopinya Bapak dari kopi di Fabis Pak. Ya silakan, ya dicobain. Nah ini kopi di Fabis Bapak jadi salah satu program unggulannya Basnas Basi DKI Jakarta selain bedah kawasan kita juga punya program kopi di Fabis yang dimana kita tuh kayak memberdayakan teman-teman yang difabel atau teman-teman yang memiliki kekurangan untuk menjadi barista profesional gitu. Nah, udah banyak gerai yang kita buka, itu ada sekitar 6 gerai di wilayah Jakarta gitu. Jadi alhamdulillahnya kita selain kalau di Fabis itu kita selain ngopi kita juga bisa berinteraksi nih dengan teman-teman difabel karena kan mereka kayak banyak yang dianggap sebelah mata dan sebagainya gitu. Namun ternyata mereka bisa loh memberdayakan dirinya sendiri bermanfaat untuk masyarakat luas juga gitu Bapak. Gitu. Nah, oke Bapak kayaknya kita udah seru nih ngobrol-ngobrolnya. Kita udah diceritain bagaimana kisah inspiratifnya untuk bangkit dari keterpurukan, kesedihan setelah mengalami kejadian yang mungkin ini nggak bisa dilupakan ya Bapak ya. Dan karena sangat terpukul dan sangat, aduh, semua barang-barang hilang dan semuanya habis gitu. Nah, dari musibah ini kita belajar Bapak ya, maksudnya kita belajar bahwasannya sesuatu yang kita miliki itu bukan milik kita sepenuhnya gitu. Jadi memang ketika kita memiliki sesuatu, ya itu masih punyanya Allah gitu kan. Semuanya kembali kepada beliau, pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dari musibah ini kita belajar bahwa ketika kita lagi ada di titik terendah, kita harus bisa berusaha terus berusaha untuk bangkit. Bagaimanapun caranya, ketika kita tetap berusaha, insya Allah dimanapun akan ada jalannya ya Pak ya. Heeh. Nah, dari di kawasan Menteng Jakarta Pusat itu memang wilayah yang sangat padat penduduk, kemudian warga-warganya juga banyak sekali gitu. Di satu rumah ada 2 atau 3 kepala keluarga. Jadi memang betul-betul sangat kalau misalkan digambarkan itu tempat tinggalnya sangat mepet gitu ya. Nah, alhamdulillah melalui program bedah kawasan dari Basnas Basi DKI Jakarta bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk warga Menteng gitu. Semoga apa yang sudah kita berikan memberikan banyak manfaat juga kepada para warga Menteng Jakarta Pusat dan harapannya dari kegiatan bedah kawasan ini bisa meningkatkan kehidupan warga Menteng di sana lebih baik dan juga
bisa memberikan apa ya, seperti, eee, inspirasi untuk teman-teman semuanya ketika kita dihadapkan suatu masalah, kita tidak berhenti di satu titik itu saja, kita harus terus bergerak, bagaimana caranya mencari solusi gitu. Ternyata alhamdulillah ada solusi dari Basnas Basi DKI Jakarta untuk membantu para korban kebakaran. Nah, Sobat Misi semuanya, semoga dari podcast Jack Talks kali ini memberikan banyak kisah inspiratif dan juga memberikan banyak hal-hal positif untuk teman-teman semuanya dan juga memberikan banyak manfaat untuk kehidupan Sobat Misi semuanya. Nah, Sobat Misi semuanya, terima kasih banyak sudah menyaksikan Jack Talks sesi bedah kawasan kali ini. Semoga Sobat Misi semuanya terus sehat dan terus bahagia. Saya Naila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.